Silakan dimulai aja Pak Beni. Oh, baik. Baik, Pak Muji. Ya. Mungkin langsung kita Carangga ya. Kita akan mulai acara ini. Siap, Pak, terima siap. kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, puji syukur, alhamdulillah. Jadi kita kembali dapat diberi kesempatan hadir untuk mengikuti webinar hari ini ya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan dalam dunia pengadaan ya. Jadi melalui Muji Santosa Training and Consulting, jadi MSTC. Jadi kami ingin menyampaikan salam hormat kami dulu kepada dan terima kasih ya kepada Bapak Muji Santosa selaku direktur atau owner dari MSTC, di mana telah memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk menjadi moderator. Jadi saya Muhammad Beni Iksan dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tidak lupa juga saya ingin menyapa Pak Mulis, hadir nggak ya? Salam hormat kepada Pak Mulis Isnaini dan salam hormat saya juga untuk Cak Rangga nih yang hari ini menjadi narasumber ya. Jadi adapun materi pada hari ini adalah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dari jalur penyetaraan. Jadi sekedar mengingatkan saja untuk tata tertib dalam mengikuti kelas webinar hari ini, yaitu acara dibagi menjadi 2 sesi. Narasumber akan menyampaikan materi 45 menit untuk sesi pertama dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Jadi dipandu oleh moderator. Peserta yang mengajukan pertanyaan dapat menekan atau mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Untuk post test daftar hadir, link akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Jadi post test paling lambat diisi 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Jadi peserta mengisi post test daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Jadi sertifikat akan terbit paling lambat 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini berakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah dan untuk mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaan acara hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Selanjutnya untuk lebih efektif dan efisien acara ini mungkin langsung saja kita ke materi hari ini. Kepada Cak Rangga disilakan. Monggo Cak Rangga. Baik, terima kasih Pak Beni dari Sumbawa ya Pak. Ya, salam dari kenal Sumbawa. Pak. Salam kenal Cak Rangga. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore yang di tengah dan timur. Salam sehat, salam pengadaan Bapak Ibu untuk kita semua. Terima kasih telah berkenan hadir berdiskusi bersama dalam webinar seri ya dari Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa selaku direktur dari MSTC. Kadang jadi direktur, kadang jadi guru, kadang jadi teman seperjalanan ya Pak Muji ya. Teman seperjalanan. Baik. Dan juga Mas Muklis. Nah ini mudah-mudahan sehat selalu. Pak Beni selaku moderator dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi di hari Sabtu ini, tanggal 15 Januari, saya diperintahkan oleh Pak Muji Santosa untuk berdiskusi bersama tentang yang lagi ramai nih Pak Beni ya, penyetaraan. Betul. Di tempat Pak Beni ada penyetaraan juga? Penyetaraan tanggal 31 Desember kemarin Pak. Jadi, pas ya, di hari terakhir ya? Di hari terakhir. Jadi semua yang di UKPBJ disetarakan Pak? Enggak Pak, jadi kebetulan sudah fungsional semua mereka di UKPBJ. Oke. Ya. Yang eselon 4-nya sudah fungsional semua ya Pak? Sudah fungsional semua.
Oke, Ada juga tiga ya penyetaraan 3 orang. Ya. Ada iya, 3 penyetaraan yang 31 Desember ya, Pak? Ya, betul 31 Desember. Menjadi JF apa, Pak? JF fungsional pengelola barang dan jasa, PBJ. Tiga subaknya, Pak? Ya, tiga subaknya. Oke, siap. Hadir di sini, Pak ya? Hadir nggak? Kayaknya enggak sempat hadir. Nah, diwakili Pak Beni ya. Oke, baik. Kami, ya. Siap. Bapak Ibu, link materi itu saya sampaikan di chat Zoom ya. Silahkan diunduh materi-materi termasuk apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan ketika kita disetarakan menjadi pengelola pengadaan barang dan jasa, ahli muda maupun ahli madya. Tapi cenderungnya kalau di kabupaten adalah ahli muda karena identik dengan jabatan pengawas, subkoordinator. Nah, jadi memang sesuai perintah Pak Presiden ya, ada penyederhanaan birokrasi, ditindaklanjuti dengan 2019 muncul ketentuan terkait dengan penyetaraan ya. Ada Permenpan kalau tidak salah Permenpan 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ternyata belum semua melaksanakan ya. Muncul lagi Permenpan RB nomor 17 2021 Bapak Ibu. Kemunculan Permenpan 17 2021 pada tanggal 12 April ini mencabut Permenpan 28 tahun 2019 tentang penyetaraan. Sehingga kemarin banyak yang di deadline hari-hari terakhir 31 Desember 2021 diangkat menjadi fungsional melalui jalur penyetaraan jabatan. Nah, yang menjadi menarik apa yang harus dilakukan nih? Saya yakin banyak di sini teman-teman yang penyetaraan dan bukan PBBJ. Karena cenderungnya PPBJ adalah mereka-mereka yang dari UKPBJ. Entah 2 atau 3 kasubag di UKPBJ disetarakan menjadi PPBJ. Karena beberapa teman sudah berdiskusi, saya harus ngapain nih setelah PPBJ menjadi PPBJ, harus ngapain gitu ya. Karena sebenarnya ternyata Bapak Ibu yang disetarakan, para fungsional yang melalui penyetaraan, di SEBKN 3 itu ada reward ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi, yang harus diambil nih terkait dengan perolehan 25% angka kredit sebagai subkoordinator atau koordinator kalau memang ada yang madya. Itu seharusnya silahkan ditetapkan. Karena sekali lagi ketika Bapak Ibu berpindah disetarakan menjadi fungsional, maka kenaikan pangkatnya kenaikan pangkat pilihan. Salah satu indikator penentunya naik pangkat atau tidak adalah angka kredit Bapak Ibu. Angka kredit. Jadi jangan tidak diambil tuh, dituangkannya bagaimana? Nanti ada di dalam regulasinya ada bagaimana penuangan perolehan 25% angka kredit bagi subkoordinator. Karena itu hanya berlaku di 2021. 2000 tahun ini bagaimana? Kita tunggu lagi regulasinya. Walaupun di Permenpan 17 disebutkan tetap diberikan, tapi kita tunggu lagi regulasinya. Nah, yang kemarin jangan terlewatkan Bapak Ibu. Oke, kita coba paparannya. Jelas ya Pak Beni ya? Belum muncul Pak. Belum kelihatan. Sekarang Pak? Sekarang sudah Pak Beni? Jelas. Sudah muncul. Oke, jelas. Ya. Baik, kita sama-sama berdiskusi Bapak Ibu. Kalau yang mau bertanya tadi seperti Pak Beni sampaikan bisa di chat, bisa langsung klik tombol raise hand gitu ya. Di tengah jalan yang mau diskusi juga silahkan. Jadi kita membahas mengenai, saya ubah redaksional dari posternya ya, menjadi pengangkatan jabatan fungsional pengelola PBJ melalui penyetaraan. Kalau selama ini kita kenal adalah in-passing. Kemudian digantikan in-passing berakhir di 6 April 2021, digantikan dengan perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini tiba-tiba muncul penyetaraan. Dan menariknya, kalau Bapak Ibu lihat slide-slide paparan tentang penyetaraan, ini tidak melibatkan instansi pembina. Jadi saya fokusnya di Javung pengelola PBJ ya. Jadi dengan demikian, kalau tidak melibatkan instansi pembina, maka tidak memperhitungkan formasi. Seperti di tempat saya Bapak Ibu, itu formasi mudanya sudah penuh 8. Tapi bisa dapat JFPBJ 3 melalui penyetaraan. Tapi apakah kemudian setelah disetarakan tidak wajib memenuhi ketentuan-ketentuan untuk diangkat dalam JFPBJ? Ternyata harus.
Jadi teman-teman yang kemarin disetarakan, pintu masuknya saja yang berbeda, tapi begitu sudah masuk, maka harus mengikuti ketentuan dari instansi pembinanya masing-masing. Kalau tadi Mbak Desi dari Kabupaten Semarang jadi perencana, ya Bappenasnya bagaimana? Atau mungkin kalau tidak di Bappenas, di LAN gitu ya. Kalau yang di PU jadi fungsional jalan dan jembatan, berarti harus lihat regulasi di Kementerian PUPR selaku instansi pembina. Nah, yang kita diskusikan hari ini adalah terkait dengan fungsional pengelola PBJ, yang instansi pembinanya adalah LKPP. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Saya fungsional PPBJ tapi dari jalur in-passing Bapak Ibu ya. Saya pengelola PBJ ahli muda, bertugas di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Aktif melakukan penilaian angka kredit nih. Jadi banyak berdiskusi terkait dengan SKP dan penilaian angka kredit. Karena di Permenpan 29 khusus pengelola PBJ, penghitungan angka kredit sudah berbasis kepada SKP. Tidak lagi dupak per 1 Januari 2021. Nah, ini pun akan sama nanti. Bapak Ibu yang kemarin disetarakan, ada peluang naik pangkat dalam jenjang yang sama di bulan April tahun ini, maka harusnya sudah mulai melakukan perhitungan, Pak. Penyusunan SKP, kemudian perhitungan capaiannya, ditetapkan oleh tim penilai, bisa diusulkan untuk naik pangkat. Nah, karena kenaikan pangkat otomatis tanpa melalui pengumpulan angka kredit hanya berlaku untuk yang lama, Pak. 2019, Bapak Ibu. Permenpan 28. Kalau yang baru, diberikan kalau bisa memenuhi angka kredit minimal. Nanti tinggal perolehan Bapak Ibu, berapa sih angka kredit kemarin penyetaraannya? Nanti kurangnya kita fokuskan dari mana nih butir kegiatannya. Mungkin itu ya. Jadi regulasi yang kita bahas pada sore hari ini, pertama Permenpan RB 17 2021. Ini yang membatasi yang tadi Pak Beni cerita di tempat beliau dilantik 31 Desember. Menjelang tengah malam lagi. Karena aturannya Permenpan RB 17-nya ini membatasi Bapak Ibu. Formasi diajukan paling lambat 30 Juni, ditetapkan 31 Desember. Kalau yang belum gimana? Nanti ada aturannya. Kalau yang belum melalui penyetaraan bagaimana? Tentunya tidak semudah penyetaraan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2021. Di sini gamblang dijelaskan Bapak Ibu bagaimana menyusun SKP untuk pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator. Koordinator ini identik dengan pejabat administrator atau JFPPBJ Madya. Kemudian subkoordinator untuk pengawas atau JFPPBJ Muda. Ada satu lagi eselon 5, tapi kan jarang ya di daerah ya. Itu untuk JFPPBJ pertama. Nah, karena tadi di awal tidak melibatkan instansi pembina, boleh jadi akan ketemu Bapak Ibu yang disetarakan menjadi pengelola PPBJ Muda, pangkat golongannya 4A. Atau kebalikan, disetarakan menjadi JFPPBJ Madya, karena dia dulunya eselon 3, tapi pangkat golongannya 3D misal. Itu dimungkinkan. Tapi harus mengejar setelah itu, harus mengejar persyaratan-persyaratan. Oke. Nah, kalau kita lihat Permenpan RB 29 tahun 2020 ya, tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, pengangkatan ASN atau PNS ke dalam JFPPBJ ini ada 3 jalur Bapak Ibu. Pertama, untuk CPNS, kemudian promosi untuk mereka yang memang memiliki prestasi dan dipromosikan. Kemudian yang kedua adalah perpindahan dari jabatan lain. Apakah penyetaran ini masuk ke perpindahan dari jabatan lain? Jadi tidak ada alternatif lain nih kalau di Permenpan RB 29. Khususan JFPPBJ, ASN yang mau masuk, 3 ini jalurnya. Apa sih penyetaraan itu sendiri? Jadi ada di Permenpan 17, penyetaran jabatan ini pengangkatan pejabat administrasi, mau di administrator atau pengawas, ke dalam JF melalui penyesuaian atau in-passing pada jabatan fungsional yang setara. Karena pengganti in-passing adalah perpindahan, maka dapat diasumsikan jalur yang Bapak Ibu tempuh penyetaraan itu adalah perpindahan dari jabatan lain, kalau yang 3 ini tadi. Yang perpindahan dari jabatan lain. Gitu. Oleh karena itu nanti setelah disetarakan, setelah diangkat dalam JFPPBJ, kalau ada syarat-syarat yang belum terpenuhi sesuai syarat perpindahan dari jabatan lain, maka ada waktu untuk memenuhinya. Kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memenuhinya. Tuh. Jadi semangatnya penyetaraan ini awalnya adalah penyederhanaan birokrasi dulu Bapak Ibu. Jadi dipindahkan
dulu, disetarakan dulu menjadi fungsional. Nah, kemudian setelah jadi fungsional, itu wajib dibina oleh instansi pembina, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan jabatan fungsionalnya. Nah, yang disetarakan siapa saja? Ya, tadi ya, administrator, eselon 3, kemudian pengawas, dan terakhir pelaksana yang merupakan eselon 5. Ini 3 jabatan yang disetarakan. Kemudian bagaimana melaksanakannya? Jadi kalau administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya. Kalau perpindahan dari jabatan lain, Bapak Ibu, kalau mau ke ahli madya untuk pengelola PBJ, maka pangkat golongannya harus 4A minimal. Ya, kemudian dia lulus uji perpindahan dari jabatan lain. Nah, tapi kalau pada penyetaraan tidak, selagi dia administrator, katakanlah dia pangkatnya setingkat di bawah 3D, maka tetap disetarakan sebagai ahli madya. Begitupun yang pengawas. Eselon 4. Walaupun pangkatnya 4A nanti, dia tetap di penyetaraan menjadi JF PPBJ muda, ahli muda. Nah, jadi sekali lagi, jabatan fungsional yang disetarakan itu mengacu kepada jabatan administrasi sebelumnya. Apakah administrator, pengawas, atau pelaksana eselon 5. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena tidak melibatkan instansi pembina tadi, ya, dikesampingkan terlebih dahulu nih pangkat golongannya. Setelah masuk baru harus mengejar. Tanpa memperhatikan jenjang pangkat dan golongan ruang yang melekat. Oke. Kalau di bawah atau di atas pangkat golongan ruang tertinggi yang disyaratkan, tetap disetarakan dalam jabatan fungsional. Nah, jadi aturannya tersendiri nih Bapak Ibu. Permenpan RB 17 2021. Nah, makanya tadi saya bilang di awal, boleh jadi akan ketemu JF PPBJ muda tapi pangkat golongannya 4A. Gitu. Karena beda jalur. Kalau kita melalui perpindahan dari jabatan lain, maka 4A itu tidak boleh jenjang muda, dia ke madya. Ya, jadi mohon dibedakan Bapak Ibu, semangatnya adalah penyederhanaan birokrasi. Yang paling penting adalah setelah kita disetarakan, setelah Bapak Ibu disetarakan dalam jabatan fungsional, terutama jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, apa yang harus dilakukan? Keuntungan apa yang bisa diambil? Itu ya. Oke, ini kriterianya. Nah, saya pikir ini sudah dilalui ya oleh Bapak Ibu. Dia pejabat administrasi pada saat penyederhanaan birokrasi memang di posisinya definitif ya, di eselon 3 atau eselon 4. Kemudian berkaitan dengan pelayanan untuk teknis fungsional. Kemudian nantinya bisa dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Nah, itu kenapa ada yang eselon 4 tidak disetarakan. Gitu. Karena sudah ada pemetaan Bapak Ibu, sudah ada usulan dari pemerintah daerah kepada kementerian lembaga yang mengatur tentang penyetaraan ini. Kemudian yang terakhir yang bisa disetarakan adalah yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu. Kalau tadi di Sumba Barat, Pak Beni menceritakan tiga-tiganya disetarakan menjadi JF PPBJ. Barangkali dari analisis penyetaraannya memang dimungkinkan, Pak. Kasubag LPSE menjadi PPBJ. Kemudian Kasubag Advokasi menjadi pengelola pengadaan barang jasa. Kemudian Kasubag Pengelolaan menjadi pengelola pengadaan barang dan jasa, ahli muda. Nah, dimungkinkan. Nah, jadi sebenarnya ketika dianalisa memungkinkan untuk disetarakan jadi JF PPBJ, harusnya tidak bingung setelah diangkat dan ditetapkan mau ngapain gitu. Karena kan sudah dilakukan analisa terlebih dahulu. Faktanya beberapa kawan-kawan ada yang post drop nih istilahnya. Bingung mau ngapakan nih setelah menjadi JF PPBJ. Ya. Nah, persyaratannya apa saja? Ya tadi ya, masih bertugas sebagai administrator, pengawas atau pelaksana yang merupakan eselon 5, ada SK-nya, kemudian paling rendah sarjana atau diploma 4 yang disetarakan dalam JF, kemudian magister. Kalau persyaratan JF-nya paling rendah magister, Pak. Bu. Ada beberapa JF yang demikian. Kawan saya ada yang berpindah JF setelah disetarakan, karena tidak bisa naik ke 4A kalau belum magister. Kemudian sesuai dengan kualifikasi dan jam pendidikan. Kayak misalkan PPBJ ini kan ada 11 pendidikan yang linear ya di perkala PP7 untuk bisa menjadi JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Kemudian yang terakhir paling penting adalah punya kesesuaian tugas
fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas JF. Nah, oh ini kemarin ada yang disetarakan Pak di BPBJ menjadi dari Kasubag menjadi pengelola PBJ tapi tidak punya sertifikat tingkat dasar. Nah, gimana tuh? Nah, kalau penyetaraan tetap berlangsung Bapak Ibu. Nanti diberi kesempatan untuk memenuhi syarat-syarat yang seharusnya dimiliki. Tuh. Kalau tidak bisa, ya diberhentikan sementara nantinya. Semua jelas di Permen PAN RB 17/2021. Nah ini ya, bagaimana kalau tadi kan minimal sarjana diploma 4, bagaimana kalau tidak memiliki kualifikasi jenjang pendidikan yang disyaratkan? Jadi nomor 1, dia tetap dapat disetarakan sesuai ketentuan. Kemudian di nomor 2 dijelaskan, dilakukan nanti setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dia, ini yang 2019 dulu ya, diangkat ke dalam JF PPBJ. Kemudian dalam hal tidak mengikuti atau tidak lulus uji kompetensi, bisa dialihkan ke jabatan fungsional lain, sesuai dengan ketentuan. Nah, poin nomor 2 ini untuk teman-teman yang penyetaraan di 2019. Diberi ruang dulu untuk uji kompetensi. Tuh. Kemudian yang keempat, diberi waktu 4 tahun Bapak Ibu, sejak diangkat dan dilantik dalam JF untuk memiliki pendidikan yang sesuai dengan persyaratan. Nah, nomor 5 ini yang tadi ada beberapa JF yang mempersyaratkan pendidikannya minimal S2. Nah, ini jadi jawaban kalau saya eselon 4, sudah bertahun-tahun di eselon 4, tapi belum menyelesaikan pendidikan sarjana. Apakah tetap bisa disetarakan? Nah, tetap. Hanya beberapa ketentuan pengikutnya harus ditindaklanjuti, Bapak Ibu. Oke. Bagaimana penetapan angka kreditnya dalam penyetaraan jabatan? Nah, kalau sudah bicara angka kredit ini, jadi Bapak Ibu yang disetarakan menjadi fungsional, nanti kenaikan pangkatnya pilihan. Bapak Ibu yang memilih memutuskan apakah saya akan naik pangkat atau tidak, tergantung dari jumlah angka kredit yang Bapak Ibu kumpulkan dari butir-butir kegiatan yang dilaksanakan. Nah, pertama kali menjadi JF, melalui penyetaraan jabatan, bagaimana penetapan angka kreditnya? Mengikuti sistem penilaian kinerja dan penilaian angka kredit JF fungsional. Tentunya masing-masing JF berbeda-beda nih. Kalau yang PPBJ diatur dalam Permen PAN 29 2020, kemudian PKBKN 21 2020. Nah, kemudian kita kenal istilahnya ada norma angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif yang harus dikumpulkan berdasarkan apa? Kepangkatan terakhir, kemudian pengalaman, pendidikan, masa jabatan dalam jabatan administrasinya, itu mempengaruhi perolehan angka kredit yang ditetapkan ketika Bapak Ibu disetarakan. Ini lebih lanjut ya, mengenai kepangkatan. Kalau pangkat Bapak Ibu yang kemarin menjabat struktural 4 tahun atau lebih, ya maka nanti diberikan angka kredit 100% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Nah, karena sudah waktunya naik nih. Berapa sih angka kredit kumulatif kenaikan pangkat? Kalau untuk jenjang muda 50 Bapak Ibu, 3A ke 3B, 100 sorry. 3C ke 3D, 3D ke 4A. Nah, bagaimana yang pangkatnya lebih dari 1 tahun sampai kurang dari 4 tahun? 3C 3 tahun. Ini dibagi lagi, kalau sudah 3 tahun dapat 75%. Kayak kemarin yang diskusi sama saya itu Mas Christian Gamas ya. Beliau disetarakan sudah 3 tahun, maka dia dapat angka kredit awal 75%, Pak. 75. Karena kebutuhannya 3C ke 3D 100, maka kurang 25. Gitu. Kalau 2 tahun 50% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Kalau baru 1 tahun 25%. Jadinya ini tidak potong rata, Pak. Memang mereka-mereka yang sudah lebih lama dalam kepangkatannya dan menduduki jabatan administrasinya, baik administrator atau pengawas, akan memperoleh angka kredit awal dari penyetaraan lebih besar dibanding yang baru dalam masa kepangkatannya. Nah, jadi sudah diatur. Kalau sudah 4 tahun yang kiri ini ya memang sudah waktunya dia naik pangkat kan sebenarnya. Hanya ketika jadi fungsional KP-nya adalah pilihan, dia tinggal memproses penilaian angka kredit saja, angka kredit awal, angka kredit akhir, ya tetap bisa naik pangkat nanti di bulan April. Jadi perolehan capaian angka kreditnya dari hasil angka kredit awal proses penyetaraan jabatan. Oke, kalau kurang dari 1 tahun, angka kreditnya 0 Bapak Ibu. Angka kreditnya 0. Apakah rugi jadinya? Oh, saya baru, misalnya ini saya ambil contoh, saya baru 3C Oktober, Pak.
3C Oktober 2021, kemudian diangkat menjadi eselon 4 di juga Oktober. Nah, ketika Desember saya disetarakan menjadi PPBJ, pengelola pengadaan barang dan jasa. Maka angka kredit saya adalah 0, Pak. Adalah 0. Apakah rugi? Tidak, karena kurang dari 1 tahun, dan kemudian untuk bisa naik pangkat, saya hanya butuh waktu 2 tahun, Pak. Tapi kalau saya tidak disetarakan, maka kenaikan pangkat saya adalah reguler. Oke. Kemudian, kalau punya pangkat di atas jenjang jabatan fungsional, atau diberikan penetapan angka kredit sebesar angka kredit kumulatif pangkat 1 tingkat lebih rendah pada jenjang jabatan yang diduduki. Dan wajib mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Oke, Bapak Ibu ya, pangkat di atas jenjang jabatan fungsional atau pangkat puncak. Jadi misalkan gini, JFPPBJ Muda itu kan pangkat tertingginya adalah 4A, Pak. Kasusnya yang tadi itu 4A tapi masih eselon 4. Maka dan belum 4 tahun nih. Nah, maka PAK-nya, penetapan angka kreditnya adalah sebesar angka kredit kumulatif pangkat 1 tingkat lebih rendah pada jenjang jabatan yang diduduki. Berarti 3C tadi, yang 3C. Berarti kurang lebih kalau dia 2 tahun 50 angka kreditnya. Nah, kemudian sisanya dia kumpulkan dari angka kredit kumulatif untuk bisa naik pangkat atau naik jenjang 1 tingkat lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Pangkatnya lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsionalnya. Nah, dia sudah diangkat menjadi eselon 4, pangkat golongannya masih 3B misal, Pak. Penyetaran jabatan sesuai penyetaran jabatan fungsional. Nah, dalam pelampiran 17 ini diatur kalau yang pangkat golongannya lebih rendah atau lebih tinggi perolehan angka kredit. Nah, bagaimana kalau pendidikan? Nah, ditetapkan tadi ya jenjang sarjana. Nah, jadi tetap diberikan terkait dengan S2 atau S3 yang telah penyesuaian ijazah sebelum penyetaraan jabatan. Kemudian diberikan ditetapkan nilai dalam angka kredit 100. Nah, jadi pendidikan ini 100 Bapak Ibu kalau penilaian berbasis konvensional. Kalau di PPBJ ini masih Permenpan 77 2012, itu pendidikan dinilainya kalau S1 100. Nah, jadi tetap diberikan perolehannya. Tapi kalau berbasis konversi yang model baru, Permenpan 29, itu nggak pendidikan syarat jabatan, jadi tidak diperhitungkan sebagai angka kredit. Nah, kalau saya kemarin disetarakan tapi belum penyesuaian, nah, itu ditetapkan saja nanti nilai pendidikan jenjang sarjana 100. Nah, atau magis atau doktor sama nih sesuai ketentuan di lampiran Permenpan RB pengembangan profesi Bapak Ibu. 25% dari angka kredit kumulatif kebutuhan naik pangkat. Ya, kebutuhan naik pangkat. Oke, kemudian pendidikan kalau PPBJ ini masih Permenpan 77. Nah, sekarang kita sudah menganut sistem konversi integrasi. Nah, dengan sistem konversi ini, maka berlakulah ketika kita pindah jenjang, angka kreditnya tidak bisa ditabung, Bapak Ibu. Tapi kalau sistem konvensional dulu, itu bergulir terus angka kredit. Itu ya. Jadi yang kita gunakan sekarang adalah sistem konversi atau konversi dan integrasi. Nah, jadi nanti perolehan awal angka kredit Bapak Ibu di awal 2021 pada saat disetarakan atau di Desember mungkin ya, itu kemungkinan besar sudah konversi, Pak. Sudah konversi. Nah, kalau di lampiran Permenpannya sudah konversi. Jadi tidak ada lagi ratusan-ratusan di depannya. Nah, ini perolehan angka kredit Bapak Ibu ya, yang kemarin disetarakan belum dapat SK mungkin atau belum dapat PAK-nya. Nah, ini untuk pangkat normatif, pangkat jabatan administratif. Jadi kalau dia eselon 3, sebenarnya kan idealnya kalau pangkatnya adalah 4A. Ya. Nah, maka jenjang fungsionalnya ada A5 dia. Ketika tadi masa kepangkatan dan jabatannya dia lebih dari 4 tahun, maka perolehan angka kredit 150.
Untuk naik ke 4B butuh berapa? Butuh 150. Jadi sudah langsung lunas kalau dia sudah lebih dari 4 tahun. Nah, kalau pengawas eselon 4 3C pangkat normatifnya ya. Nah, maka dia ahli muda. Kalau konvensional udah lama 300. 100-nya pendidikan. Tapi kalau yang baru langsung konversi ini 100. Kebutuhan naik pangkat ke 3D berapa? 100. Nah, jadi tetap dapat langsung ditetapkan untuk naik pangkat. Ya, karena sudah lebih dari 2 tahun dalam pangkat lamanya. Oke, kemudian eselon 4 3C. Nah, ini case-nya pada Stian Gamas ya, kawan dari Kubar itu. Dia diangkat kemarin 3C 3 tahun lebih, maka perolehannya 75. Ditambahkan dengan tugas sebagai subkoordinator 25, jadi cukup 100 tuh Bapak Ibu. Karena dia naik pangkat regulernya April 2022 tahun ini. Nah, ini yang 2-3 tahun. Dia akan tereduksi terus Bapak Ibu, perolehan angka kredit awalnya. Ini 50% dari kebutuhan angka kredit kumulatif untuk naik pangkat. 1-2 tahun tinggal 25%. Oke. Bagaimana kalau pangkatnya di atas jenjang jabatan atau pangkat puncak? Contohnya administrator ya, eselon 3. Pangkatnya sudah 4B Bapak Ibu. Maka diberikan full. Angka kredit penyetaranya adalah 150. Nah, kalau dia eselon 4, 3D, 4A4B pun diberikan. Oke, karena sudah di atas. Nah, kalau dia 3D, pengawas eselon 4 dapat 100, sudah bisa naik pangkat. Sudah menjadi fungsional pengelola PPBJ, maka syaratnya harus dipenuhi. Lulus uji kompetensi, gitu ya. Nah, itu harus dipenuhi. Kalau pangkatnya di bawah, nah, saya kalau diberikan full 4 tahun, kemarin perolehan angka kredit awalnya nanti berapa? Ya, jadi kalau diangkat di bawah, dia dibagi lagi berdasarkan sudah berapa tahun dalam pangkatnya. Dan dalam dijelaskan ya, pejabat administrasi akan penyetaraan jabatan dapat diberikan Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana supaya bisa diberikan? Apabila telah mencapai angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Ya. Jadi kalau ya otomatis pangkat tiga ya ditambah tugas sebagai subkoordinator dan butir kegiatan yang lain. Kalau jabatan administrator namun masih di bawah pangkat tertinggi pada jenjang JF penyetaraannya. Oke. Ini terkait dengan penghasilan dalam penyetaraan jabatan, kan pesannya penyederhanaan birokrasi adalah tidak mengubah ya, tidak mengubah penghasilan. Jadi dijelaskan dalam Permen 417, penetapan kelas jabatan fungsional yang diduduki disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki. Jadi kalau dulu yang di BPBJ ya, Kasubag itu setara dengan kelas jabatan 9, maka ketika disetarakan menjadi JF PPBJ, kelas jabatannya juga tetap 9, Bapak Ibu. Tapi, poin nomor 2, dalam hal jabatan fungsional memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, nah kita kan punya kelas jabatan lebih tinggi ya, JF PPBJ muda ini kelas jabatannya lebih tinggi daripada Bapak Ibu Kasubagnya.
Maka kelas jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas jabatan fungsional tersebut. Jadi nilai lebih buat rekan-rekan di BPBJ maupun non-BPBJ yang disetarakan menjadi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa akan mengalami juga kenaikan kelas jabatan dari 9 ke 10. Itu ya. Nah, ini dasarnya ya. Surat Menpan RB 30 Desember dulu 2020. Naik dari muda dari tadinya 8, 9, 11, sekarang 8, 10, 12. Nah, lalu bagaimana pembinaan JF dalam penyetaraan jabatan? Yang tadi di awal Bapak Ibu, penyetaraan ini tidak melibatkan instansi pembina, karena pembinaan yang dilakukan oleh instansi pembina itu dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik. Nah, dalam hal yang JF menduduki mensyaratkan pendidikan dan pelatihan atau sertifikat kompetensi tertentu dan belum terpenuhi saat pengangkatan dan pelantikan, ini wajib Bapak Ibu mengikuti diklat sertifikat paling lama 2 tahun setelah diangkat dan dilantik dalam JF. Nah, tadi teman-teman yang disetarakan jadi JF PPBJ tapi belum punya dalam JF PPBJ disetarakan JF PPBJ muda. Tapi belum punya sertifikat mudanya nih, maka di tahun. Apa saja sih persyaratan JFPPBJ? Kalau dari Permenpan 29, karena tadi kita setarakan in passing dengan perpindahan dari jabatan lain, yang merah-merah ini yang mungkin boleh jadi belum dipunyai nih. Mengikuti dan lulus uji kompetensi, pengalaman, makanya dikasih waktu 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun, sertifikat dasar. Nah, jadi tidak salah disetarakan menjadi JFPPBJ, tapi belum punya sertifikat dasar. Tidak salah, karena memang semangatnya adalah penyederhanaan birokrasi. Setelah diangkat, dilantik, baru diberi waktu 2 tahun untuk bisa memenuhi. Nah, ini persyaratan. Kira-kira merah-merah inilah yang kemungkinan beberapa kawan belum mempunyai ketika disetarakan. Oke, bahkan boleh jadi ada yang ijazahnya nggak sama tuh. Tadi diberi kesempatan 4 tahun. Nah, dalam peraturan 17 ini, Permen 17, ada ketentuan peralihan. Kalau dulunya saya JFPPBJ, Bapak Ibu, kemudian saya promosi nih menjadi eselon 4 di dinas lain, di dinas kesehatan misal. Itu. Kemudian pada saat penyetaraan saya diangkat menjadi fungsional adminkes misalnya, administrator kesehatan. Padahal sebelumnya saya JFPPBJ, berhenti sementara. Maka kalau nantinya saya tidak bisa memenuhi ketentuan JF adminkes, gitu ya, mau kembali lagi ke JFPPBJ saja, boleh, asal sudah 1 tahun setelah menduduki jabatan fungsional hasil penyetaraan. Tuh. Kemudian, ini sebenarnya terlewat. Mungkin teman-teman belum banyak yang memahami juga ya. Kalau dia memenuhi syarat naik pangkat di April atau Oktober kemarin, itu bisa diberikan kenaikan pangkat. Gitu. Tapi ini sudah terlewati. Itu. Kita pikirkan yang baru diangkat kemarin 31 Desember. Nah, khususon yang ini, maka dia walaupun sudah ditetapkan di September gitu, Oktober boleh dinaikkan pangkat dulu Bapak Ibu. Setelah itu baru dihitungkan angka kreditnya. Ini khusus yang 2021. Mudah-mudahan banyak yang mengambil manfaat dari aturan ini. Nah, bagaimana kalau sampai 31 Desember rekomendasi kementerian terkait dengan penyetaraan tidak dilakukan, ya, tidak diajukan, tuh, maka tidak dapat diberikan kenaikan pangkat pada periode berikutnya. Ya, kemudian sama ini kalau kita kan tadinya adalah struktural ya, maka ketika disetarakan melaksanakan mekanisme koordinasinya tetap. Ya, merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pejabat pimpinan tinggi Pratama, diberikan angka kredit 25% Bapak Ibu dari angka kredit kumulatif untuk naik pangkat sebagai tugas pokok. Kalau misalnya SKP kan hanya tugas jabatan ya, tugas jabatan. Nah, ini termasuk nanti karena dia tugas pokok juga. Sebagai koordinator atau subkoordinator, perolehan angka kredit adalah 25% dari angka kredit kumulatif untuk naik pangkat. Diberikan paling singkat 1 tahun setelah mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan untuk 1 kali periode kenaikan pangkat. Maka muncul SEBKN 3 Bapak Ibu. Sekali di 2021. 2022 gimana? Belum ada regulasinya nih. Belum ada regulasinya. Karena kalau setiap tahun diberikan, wah itu sangat berebut nanti jadi subkoordinator ya, 20% free. Oke, kemudian bagaimana penilaian terhadap mekanisme koordinasi? SKP tetap oleh pejabat penilai. Jadi ketika Bapak Ibu kemarin sudah disetarakan, SKP tetap. Kemudian PAK-nya ke tim pimpinan angka kredit. Oke, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Kalau di FPPBJ ini pejabat kalau muda pertama dan muda, pejabat pembina tinggi pertama yang membidangi kepegawaian. Kalau Madya di instansi pembina. Oke. Kalau belum punya ijazah ini ya tetap dapat menduduki, diberikan 1 kali kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi ya. Ini yang terkait yang aturan yang lama Bapak Ibu, Permenpan 28 2019. Oke, kemudian diberi kesempatan tetap naik sekali ya. Ini yang 2019 ya. Tapi tidak boleh naik jenjang lagi kalau belum selesai sekolah. Tadi kan waktunya 4 tahun ya. Kalau 4 tahun tetap tidak pendidikan tidak sama, diberhentikan dari jabatan. Jadi penyetaraan ini sekali lagi cuma pintu masuknya saja yang berbeda. Setelah masuk harus ikuti ketentuan tuan rumahnya nih Bapak Ibu. Oke. Nah, bagaimana yang tidak melaksanakan penyetaraan jabatan sampai 31 Desember 2021 kemarin? Maka menindaklanjuti reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasinya adalah kalau PPBJ perpindahan dari jabatan lain Bapak Ibu. Kalau perpindahan dari jabatan lain, kita harus punya pengalaman minimal 2 tahun. Punya sertifikat 3 dasar, kemudian lulus uji dari jabatan portofolio dan wawancara. Tuh. Nah, ini mempertegas SEBKN 3 bagaimana menyusun SKP sebagai subkoordinator atau koordinator Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi koordinator ada pejabat fungsional ahli Madya, subkoordinator pejabat fungsional ahli muda. Nah, SKP-nya bagaimana? Kalau dia ahli Madya, maka isinya adalah kegiatan tugas jabatan yang disusun berdasarkan butir-butir kegiatan peraturan perundangan yang berlaku Bapak Ibu. Jadi kalau PPBJ ini adalah Permenpan 29 2020. Oh, dengan demikian apakah ketika disetarakan bisa menjadi Pokja atau PP? Kalau memenuhi persyaratan menjadi Pokja PP silakan punya sertifikat tingkat dasar. Tapi kalau tidak concern pada hal itu, masih banyak tugas jabatan lain yang Bapak Ibu bisa lakukan nih yang hasil penyetaraan. Kemudian ditambahkan SKP-nya dengan tugas sebagai koordinator atau subkoordinator nantinya. Ini yang Madya koordinator. Sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional. Jadi dicek dulu Bapak Ibu nanti SKP-nya yang ada dalam butir kegiatan JF dimasukkan dulu. Selebihnya adalah tugas sebagai koordinator atau subkoordinator. Nah, kan dia cascading ya. Kalau eselon itu kan cascading ya, ambil dari atasan. Nah, ini kalau dia disetarakan jadi subkord juga cascading Bapak Ibu. Selaras dengan SKP, PT Pratama atau administrator. Tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional. Karena kalau yang poin B, perolehan angka kreditnya kumulatif langsung 2021 tadi ya, 25% dari angka kredit kumulatif, berarti 25. Tidak dirinci. Kalau yang akan harus dirinci ya, perencanaan butirnya apa? Oh, melakukan review. APS, KK, dirinci tuh berapa kali review kali nilai angka kredit per review. Tapi kalau yang bawah tidak paket model. Nah, di SE ini ditegaskan diberikan tambahan angka kredit yang fungsi koordinasi 20% dari angka kumulatif. Jadi kalau 3C ke 3D tadi 100 kali 20%, 25. Itu. Nah, hanya berlaku dan dapat dicantumkan dalam penyusunan SKP tahun 2021. Yang kemarin baru dilantik jangan dilewatkan ini Bapak Ibu. Tuh. Ini contohnya ya. Contoh SKP. Jadi yang atas ini Bapak Ibu, nah, yang ini nih, yang unsur utama ini lihat dari butir-butir kegiatan peraturan yang sesuai dengan JFPPBJ masing-masing. Kalau JF-nya masing-masing. Kalau PPBJ di Permenpan 29. Nah, yang kedua ada tugas sebagai subkoordinator. Ini kan dia langsung 25%. Kalau yang ini kan kita harus memilah. Nah, yang ini contohnya yang muda ya. Ini analisis SDM ya. Saya analogikan sama dengan PPBJ. Kalau dia ahli muda, target angka kredit minimalnya adalah 25 Bapak Ibu. 25. Maksimal ditetapkan 37,5. Jadi apakah misalkan nanti di Desember kemarin Bapak Ibu dilantik yang menyusun SKP hanya menyusun tugas sebagai subkoordinator saja, ya sudah memenuhi angka kredit minimal 25. Itu baru yang tahun ini ditambahkan dengan butir kegiatan yang lain. Ini kalau yang koordinator 37,5 Bapak Ibu, 25% karena dia sudah Madya ya. 4A, 150 kali 25%, 37,5. Oke. Nah, buat yang baru penyetaraan dalam JFPPBJ, tadi kan SKP yang pertama adalah tugas jabatan. Apa saja tugas jabatan JFPPBJ? Ada 4 Bapak Ibu. Perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Butirnya banyak tergantung jenjang. Pertama ada 29, muda ada 33, gitu ya. Silakan nanti ditelaah kalau mau akan menyusun SKP nih.
tetap ditambahkan tugas sebagai subkoordinator ya tadi. Ya. Nah, yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu mengambil butir kegiatan yang 4 ini, tugas jabatan, pastikan tidak konflik of interest ya, kan ada larangan. Kalau Bapak Ibu yang nanti eselon penyetaraan terlibat dalam butir kegiatan perencanaan, pengelolaan kontrak, maka jangan jadi Pokja atau PP-nya. Begitupun sebaliknya. Ya. Nah ini detail penugasannya, yang penyetaraan ya, dari tugas jabatan itu muncul banyak penugasan. Sebagai Pokja bisa, PP bisa, PPK bisa, KPBU, dan lain sebagainya, pengelolaan kapabilitas. Ya. Kemudian juga bisa di Perpres 12 tuh, di pasal 10 bisa membantu KPA, bisa menyelenggarakan sebagai tim penyelenggara swaklola, kemudian berurusan dengan katalek elektronik, ini dimungkinkan Bapak Ibu. Di PLKPP 3 ya, untuk swaklola itu kita bisa masuk tim swaklola tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu, bahkan bisa mendampingi yang tipe 4. Kemudian di PLKPP 11 tentang perencanaan bisa ditunjuk sebagai tim teknis ya. Nah, di PLKPP 12 tentang PBJ dari penyedia ini dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli pengelola PBJ, itu bisa Bapak Ibu, tergantung prosesnya tadi di mana, di perencanaan sama kontrak, berarti jangan di pemilihan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu tugas jabatan. Tadi awal adalah mengenai penyetaraannya itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah khusus bagi rekan-rekan yang disetarakan menjadi JFP PBJ. Tugas jabatannya apa sih yang bisa diambil selain sebagai support dan butir-butir kegiatannya. Itu saja mungkin Pak Beni, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih banyak nih Carangga. Ya, Bapak Ibu yang mungkin penyampaian dari Carangga untuk materi kita hari ini. Dan memang untuk materi hari ini memang sangat menarik karena memang baru-baru ini di daerah kami juga dilakukan penyetaraan yang serempak. Jadi per 31 Desember di tengah malam pun itu untuk memenuhi semua persyaratan sebagai untuk penyetaraan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Nah, diskusi lah, kita berdiskusi di sini. Memang ini sangat menarik sebenarnya. Jadi saking ininya ya, kaitan dengan PPBJ ini, memang teman-teman kami, ini kita cerita sedikit saya cerita. Di Sumbawa itu kami 2015 in-passing di Kabupaten Sumbawa, ada 20 orang. Jadi untuk memenuhi, kalau nggak salah ada edaran bersama itu Menteri. Jadi 2015 20 orang in-passing untuk menduduki jabatan fungsional, dan sempat teman-teman juga berkelakar. Jadi banyak yang menduduki jabatan kan saat itu eselon 4, ada eselon 4A termasuk kami, Pak. Ya. Jadi kami interest gitu ke fungsional ini, saking ininya menjanjikan lah saat itu, sampai istilahnya kita diberikan insentif yang lebih itu. Yeah. Nah, ternyata tidak juga mungkin ya. Tidak seperti itu, tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, bahkan teman-teman sempat berkelakar bahwa kalau kita beralih ke jabatan fungsional itu, maka seandainya ada golongan atau pangkat yang sampai 4F, maka kita akan pensiun 4F katanya tuh. Sampai segitunya nih, Pak. Saking anunya teman-teman interest. Nah, tapi menurut kami ya itu bagian dari inilah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin langsung saja ini kita ada beberapa orang sudah raise hand ini, Pak. Ya. Yang pertama mungkin Ibu Priscilla Lucy ya. Jadi kami silakan untuk di unmute Ibu Priscilla. Monggo Ibu Priscilla untuk mengajukan pertanyaan. Halo. Lagi nggak di tempat kayaknya Pak Beni. Lagi nggak di tempat ya? Ganti yang mungkin ke ini ya, yang raise hand kedua ya, Pak Suyadi Patmo. Monggo Pak Suyadi Patmo, disilahkan. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Gimana Mas Suyadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carangga. Siap. Mungkin materi hari ini baru hangat-hangatnya baru terjadi di
daerah-daerah Sarangga ya. Iya. Ini materi yang sangat gitu Iya. ya. Yang jadi permasalahan bahwa di dalam penyetaraan sesuai dengan SK dari teman-teman di kebijakan menjadikan Pak Suyadi, mohon maaf agak kurang jelas. Oh, kurang jelas Pak. Ya. Atau jadi, mungkin ada device yang lain dipakai? Oh enggak. Oh, atau double. mungkin di aja kameranya ditutup aja. Oh ya. Jadi terkait dengan penyetaraan ini rata-rata menjadi fungsinya analis kebijakan. Ini yang menjadi kan bukan ke pengelola pengadaan barang jasa Pak Caragaya. Ini yang menjadi masalah. Ketika di situ bahwa eselon 4 yang disetarakan ini mantan Pokja pemilihan, ini ketika disetarakan ini kemarin itu karena ini awal-awal tahun ya, awal-awal tahun itu begitu bernafsu kalau menurut pandangan kami untuk melakukan pemilihan, paket tender kan gitu, pemilihan kan gitu. Padahal JF-nya bukan PPBJ ya Mas ya? Bukan PPBJ. Ini yang menjadikan kita juga apakah ini boleh, karena menurut Perlem LKPP nomor 7 tahun 2021 di situ terkait dengan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa itu di situ jabatan fungsional adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa kan gitu, bukan analis atau, tapi memang konsen di jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa kan itu diberikan. Kalau kita sesuai dengan Perlem 7 itu memang diberi tugas dan tanggung jawab untuk pengadaan barang jasa. Nah ini apakah yang penyetaraan ini apakah boleh dan sah kan gitu? Karena kalau dari segi secara hukumnya cara enggak ya, karena di situ di SK juga analis kebijakan. Harusnya memang di situ karena ini setarakan yang dulu struktural menjadi fungsional, ini harusnya memang saya setuju ketika menjadi analis kebijakan, karena dia sebagai nanti kalau tidak ada analis kebijakannya terus berdialognya nanti kayak maturitas, kayak hal-hal yang berkaitan dengan itu siapa yang urus kan gitu cara enggak. Ini yang menjadikan nanti menjadi bias ketika semua berorientasi pada pemilihan pengadaan barang jasa kan seperti itu. Jadi memang untuk pengelola untuk pemilihan ini memang pure terkait tugas dari fungsional pengelola pengadaan usaha seperti itu caranya. Terima kasih caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siap ditanggapi ya. Siap Mas Yadi. Ya memang sumber daya pengelola fungsi ini kan di per LKPP-nya masih ada dua Mas ya, pengelola PBJ itu sendiri, kemudian sumber daya lainnya, sumber daya lainnya atau P3K, kemudian ada TNI, Polri, gitu kan. Nah, kemudian kalau bicara formasi, pemenuhan kebutuhan formasi terkait dengan rencana aksi, itu kan minimal 60%. Kemudian dalam Perpres juga disebutkan, kalau jumlahnya tidak mencukupi, maka dimungkinkan kelompok kerja pemilihan, JF-nya 1, sisanya non-JF. Bukan masalah fungsional apanya dia ditugaskan menjadi kelompok kerja pemilihan, Mas Suyadi ya. Tapi apakah bisa ditugaskan sebagai pokja pemilihan? Pokja pemilihan itu kan memenuhi syarat pengelola pengadaan barang jasa yang memiliki sertifikat kompetensi integritas disiplin, kemudian sampai 2023 bisa sertifikat tingkat dasar nih. Kalau jumlahnya kurang gitu. Saya pikir diadakan ini saja Mas Yadi ya. Di per LKPP 10 itu kan ada namanya manajemen penugasan. Jadi kalau nanti memang secara jumlah paket, kebutuhan dan lain sebagainya cukup bisa dikerjakan oleh pengelola PBJ, ya harusnya tidak ditambahkan. Kalau mau ditambahkan non-JF PBJ seperti di tempat saya ya, mereka yang memiliki sertifikat
tingkat dasar atau level 1 karena masih diberi ruang sampai 2023. Nah, perkara yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1 ini apakah JF yang tadi disetarakan atau tidak? Nah, ini sudah kembali ke kewenangan masing-masing nih, Mas Suyadi gitu. Kalau bicara etisnya tidak ya, maka urutan pertama adalah pengelola PBJ nih. Urutan pertama pengelola PBJ. Kemudian jumlahnya masih kurang, maka boleh personil lain yang punya sertifikat tingkat dasar sampai 2023. Nah, masalahnya personil lain ini di situ tidak dijelaskan, Mas. Tidak boleh fungsional selain PPBJ, tidak. Jadi cuma ASN yang punya sertifikat. Saya pikir begitu sih, Mas Yadi. Oke, terima kasih Cak Rangga. Baik. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Suyadi Patmo ya. Sudah jelas ya. Nah, mungkin langsung Cak Rangga, mungkin kita bisa panggil ke Ibu Lucy lagi nih. Masih resen. Ya, Mbak Lucy. Nggak didu nanti. Monggo Ibu Priscilla Lucy kalau masih connect. Siap Pak, makasih. Ya. Selamat sore semuanya, Pak Rangga, Pak Beni. Sore Mbak Lucy. Ya, masih tahun baru, selamat tahun baru. Ya, saya mau mengajukan pertanyaan. Gini Pak, kalau seorang yang sudah jadi Japfung dari penyetaraan, apakah sudah dapat serta-merta menjadi pengelola pengadaan barang jasa yang dapat melakukan tugas sebagai PPK, pejabat pengadaan atau pokja pemilihan? Maksudnya secara otomatis bisa diakui sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa tanpa uji kompetensi? Itu pertanyaannya, Pak. Oke. Disetarakannya jadi JF apa, Mbak Lucy? JF PPBJ? Ya. Oke. Yang tadi saya paparkan, Mbak. Udah nih, pertanyaan sudah ya, Mbak ya? Ya. Satu aja ya pertanyaannya, Bu Lucy. Gimana Pak Beni? Boleh langsung? Boleh langsung saja ditanggapi. Baik, siap. Ya. Mbak Lucy, gini, tadi kan saya paparkan ada syarat-syarat untuk menjadi pengelola PBJ ya, melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, itu tuh syarat yang harus dipenuhi setelah rekan-rekan kita diangkat menjadi PPBJ melalui jalur penyetaraan. Jadi penyetaraan ini kurang lebih pintu masuknya dipermudah lah, tapi kalau sudah di dalam rumah, ikuti ketentuan. Diberi waktu 2 tahun nih untuk memenuhi ketentuan. Kalau kembali pertanyaan apakah bisa jadi Pokja, syarat jadi Pokja apa sih? Syarat jadi Pokja itu kan salah satunya punya sertifikat tingkat dasar nih, misal pengelola PBJ yang punya sertifikat kompetensi okupansi Pokja atau sertifikat tingkat dasar. Nah, kalau dia sudah memenuhi itu, ya dimungkinkan saja Mbak untuk ditugaskan sebagai Pokja atau PP. Tapi ketika dia kemarin penyetaraan, walaupun namanya sudah JPPBJ, tapi syarat untuk menjadi Pokja atau PP atau PPK-nya tidak memenuhi, tidak bisa Mbak. Gitu. Ini baru menyetarakan saja, menyederhanakan birokrasinya saja. Jadi kita ibaratnya kalau saya masuk rumah Pak Beni itu saya udah dikunci serep nih sama Pak Beni. Begitu saya sudah di dalam kan saya gampang nih masuk rumah Pak Beni. Oh, saya harus ikut ketentuan Pak Beni nih. Oh, Mas Rangga nggak bisa seenaknya. Kamu harus sertifikat tingkat dasar harus ini. Begitu Mbak Lucy ya. Jadi baru perubahan penyetaraan birokrasinya, penyederhananya saja nih. Tapi untuk memenuhi syarat ditugaskan sebagai Pokja PP, ketentuan lainnya harus diikuti nih. Gitu. Kalau menurut saya demikian Mbak Lucy. Terima kasih. Ya, baik Cak Rangga. Bagaimana Ibu Lucy? Ya, sudah jelas ya Ibu Lucy ya? Ya, baik Pak, sudah jelas. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Mungkin sama-sama. Ya, mungkin kita langsung ke penanya selanjutnya, yaitu Pak Yudi Santosa. Ya, pada Pak Yudi, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang ini harusnya nggak usah dikasih nanya ini Pak Beni, biar nanya Pak Kabaknya langsung ini. Iya. Oke, Mas Yudi. Yudi. Ini ada bingung sedikit, Mas Rangga. Mohon izin ya, off cam. Siap. Ini kan begini, di kami kan juga terkena penyetaraan ya. Kemarin tanggal 31 Desember. Kemudian permasalahan yang ada itu kayak seperti saya. Pak Yudi. Mohon izin, sinyalnya kurang bagus. Nanti malah nggak jelas. Saya membicara. Pak Yudi. Mohon maaf ya. Di dalam penyetaraan itu saya dulunya kan juga sebagai fungsional ya. Fungsional ahli muda juga. Kemudian sudah uji kompetensi untuk jadi madya, sudah lulus juga. Kemudian di 2019 itu beralih ke pengawas
Setelah jadi pengawas ternyata di 2021 itu beralih lagi menjadi fungsional lagi. Untuk pemenuhan seperti yang disampaikan Pak Rangga tadi, kompetensi sudah, pembentukan sudah, sertifikat sudah punya, fasilitator juga sudah punya. Kira-kira dengan posisi saya yang sudah golongan 4A itu, apa yang akan saya lakukan misalnya? Apakah bisa naik jenjangnya ataukah masih harus menunggu berapa lama setelah menduduki jabatan di pengelola ahli mudanya. Kemudian sebagai informasi juga, kalau tidak salah, kemarin itu mendapatkan angka kredit penyetaraan itu kalau tidak salah 100. Karena sudah 4 tahun ya, Mas? Ya, kan sudah 4A soalnya. Mestinya kan di 3D, makanya dapat 100 itu. 3D-nya, 4A-nya itu sudah dari tahun 2020, jadi sudah 1 tahun ini. Oh ya. Okay. Nah, kira-kira untuk kenaikan jenjang, apakah yang dibutuhkan? Makasih Mas Rangga, diskusi juga. Mas Yudi, tadi terakhir sampean itu disetarakannya sebagai JF apa? PPBJ juga? PPBJ juga. Oh, PPBJ juga. Posisi nggak pindah ya dari bawahnya Pak Mas Muklis ya? Masih. Dijawab ya enggak ya? Masih ya? Ini protes dianya nih. Nggak protes, mau diskusi aja sebenarnya. Ya, Mas Yudi, jadi sampean promosi eselonnya kapan tadi Mas? 2019. Jadi struktural 2019. 2020. Jadi Kasubag PPBJ ya? Ya. Oh, Kasubag PPBJ. Berhenti sementara di angka kredit berapa, Mas? Berhenti kemarin berapa ya? Sekitar 200-an sekian lebih. 400-300 gitu. Lupa. Oke. Sekarang sudah naik pangkat ke 4A, Mas ya? Karena jadi struktural ya? Iya, karena jadi struktural. Jadi Mas Yudi, yang saya pahami di Permenpan 29 2020 tentang pengangkatan kembali dalam JFPPBJ, ya, maka ada hal yang harus diperhatikan, Mas. Salah satunya adalah ketersediaan lowongan yang sekarang nih, Mas. Yang Madianya di Kediri gimana nih posisinya? Kalau posisi berdasarkan kebutuhannya lama itu masih ada, karena kan kami kemarin kebutuhannya, ya. Untuk Madya itu kebutuhannya 4, kemudian tersedia 3. Yang 3 ini pas kemarin waktu mutasi yang terakhir itu dia menjadi kepala bidang di dinas API, seperti itu. Ya, sebenarnya masih ada 2 berdasarkan kebutuhan yang lama. Tapi kami juga mengajukan kebutuhan yang baru kepada KPP sampai sekarang itu belum ada rekomendasi dari sana. Oh ya, kalau yang lama kan tetap bisa digunakan, Mas, lagi belum muncul yang baru ya. Oh ya, gitu. Terus enaknya gimana, Mas? Apa langsung ajukan? Mas Yudi ini passionnya apa nih? Passionnya fungsional atau struktural nih? Mana yang jalan dulu Anda? Kalau di Permenpan 29 itu dijelaskan tuh pengangkatan kembali dalam JFPPBJ dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. Kemudian kan Mas Yudi ini promosinya tetap sebagai eselon 4 di PPBJ ya. Maka itu bisa ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugasnya. Jadi 200 berapa tadi? 73 ya. Itu bisa ditambahkan dengan perolehan selama jadi Kasubag PPBJ. Nah, tinggal dilihat nanti sudah memenuhi belum angka kreditnya. Kalau sudah memenuhi, naik jenjang kan syaratnya tadi tersedia formasi, Mas. Formasi oke, tersedia. Kemudian yang kedua lulus uji kompetensi, Mas. Ya, sudah lulus. Ya sudah bisa itu diajukan. Ya. Yang cuma itu aja syaratnya. Yang dipakai apanya, Mas? Untuk naik itu yang 150. Oh, perolehan angka kreditnya. Iya. Itu yang masih belum jelas. Oke. Logisnya adalah angka kredit Mas Yudi adalah angka kredit dulu ketika diberhentikan, ya. Kemudian ditambah perolehan yang tadi Mas 100. Oh, begitu ya? Iya. Berarti kan kita pakainya itu angka kredit perolehan dari penyetaraan ya, Mas. Ditambah yang lama ya? Ditambah yang lama. Karena pengalaman. Nah, kecuali Mas Yudi ini bukan diangkat sebagai fungsional dari jalur penyetaraan ya.
kalau Mas Yudi bukan dari jalur penytaraan, maka ketika mau kembali menjadi JF, angka kredit lama 273 ditambah pengalaman selama jadi struktural. Nah, itu ditambahkan perolehannya. Kalau dari Tapi kalau yang penyetaraan? Ditambahkan angka kredit perolehan penyetaraannya, Mas. Oh, langsung? Ya langsung, Jadi, kan sudah langsung ditetapkan. Karena 4A dia 100 kan mudah. Oh, berdasarkan itu atau masih diakumulasi dengan yang lama, Mas, untuk bisa naik jenjangnya? Ditambahkan dengan yang 273, Mas, angka kredit lama. Oh, kalau cuma 100 kan berarti masih kurang 50, Mas Yudi. Iya. Oh, bisa. Kalau pakai yang ya? Iya, karena masih linear terus nih, Mas Yudi. Oh iya. Ya, kalau yang lama kan nanti dikonversi 273 jadi tinggal 73. Ditambahkan perolehan penyetaraan 100, sudah 173 kan? Oh iya. Kayaknya sudah lebih dari 150. 150. Iya, sudah lebih dari 150 tuh kurang lebih. Oh, iya. Jadi memenuhi syarat angka kredit. Kalau dari ketentuan Permenpan bisa, Mas. Cuma lagi-lagi terkait dengan naik pangkat kan harus koordinasi dengan BKD-nya ya. Jenjang cuma kalau pangkatnya kan sudah, Mas. Oh, pangkatnya iya, jenjang ya, oke. Kalau jenjang kan minimal 1 tahun dalam jenjang terakhir. Ya. Kan sudah kan? Ya sudah. Iya. Ya bisa, berarti Mas. Itu sama kayak kasus saya kemarin in passing, Mas. Jadi saya belum setahun udah bisa naik pangkat. Angka kreditnya ya, memenuhi. Berarti tinggal naik jenjang saja ya. Nanti saya usul Pak Muklis. Tinggal naik jenjang. Itu kan formasi ada, angka kredit cukup sudah setahun. Lulus uji kompetensi. Siap. Kalau Mas Muklis nggak ini pindah aja, Mas. Aduh, itu Mas Yudi. Mau kemana ini? Terima kasih Mas Rangga atas penyerahannya. Nanti saya tak komunikasi dengan Pak Muklis di kantor. Siap. Terima kasih. Pak Beni. Baik. Salam. Ya, terima kasih Pak Yudi Santosa. Memang itu diselesaikan oleh pembolis cukup saya rasa. Oh, Profesor. Ya, baik, mungkin ini karena waktunya ya. Oh, masih lagi 10 menit nih kalau menurut jam saya. Berarti masih bisa ya? Ya, silakan. Cara kayak pembolis ya. Ya. Nah, mungkin kita lanjut ini ke siapa? Pak Agi Fatinggi Iskandar ya. Yang ini juga jangan dikasih nanya lah ini harusnya. Dikasih nanya. ini ketua saya di set wapres ini. Wah, Kang Agi. Tapi harus adil Pak Carangga. Jadi harus kita kasih kesempatan dulu beliau. Baik, monggo Pak Agi Fatinggi Iskandar di unmute. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Sebelum bertanya Kang Agi ini posisi di mana dulu nih? Di Bogor apa di mana nih? Bogor, Pak. Oh, Bogor. Terima kasih Pak Beni. Cak Rangga ya. Saya manggilnya bisa Kang Rangga. Ya, mangga we naon lah. Forum ini Cak Rangga ya. Begini kan sekarang lagi penyusunan SKP ya. Lagi rame-rame penyusunan SKP. Tahun kapan, Kang? 2021. Oke, siap. Dan saya memang dilibatkan menjadi tim penilai ya, penilai angka kredit instansi ya, karena untuk yang fungsional muda dan pertama. Kalau Madya kan memang langsung ke LKPP ya, seperti itu. Nah, tadi mengacu ke apa yang dipaparkan oleh Cak Rangga di slide 40 ya, bahwa ada SMBKN 3 tahun 2021, di situ bahwa kita bisa diberikan 25% dari istilahnya angka kredit yang maksimal ya untuk tiap jenjang. Nah, saya alhamdulillah nih dapat informasi ini, yaitu bisa diterapkan untuk kami nggak gitu ya. Istilahnya kita bisa minta contoh-contoh kegiatan-kegiatan koordinator atau subkoordinator yang bisa kita klaim untuk angka kredit di tahun 2021 seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, ini memang inline dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi ya, bahwa memang JFVPBJ ini adalah fungsional yang berasal struktural ya. Kita akui bersama memang seperti itu ya. Jadi kita memang sudah berusaha ngumpulin angka kredit sebanyak-banyaknya berapapun, tapi ujung-ujungnya formasinya ada tidak? Seperti itu ya. Nah, itu ya. Itu saya alami juga kan. Sebenarnya harapan kami gitu ya. Mungkin Cak Rangga yang dekat dengan LKPP ya bisa memberikan usulan atau dari rekan-rekan yang ada di Muji Santosa Training and Consulting ini
Ya intinya bahwa tolonglah bahwa fungsional PBJ ini harus bisa lebih menarik lagi, tidak terbentur dengan formasi gitu. Jadi ada usulan dengan ke Kemenpan atau kemana gitu ya, bahwa kita itu ya kalau sudah haknya naik ya sudah naik saja gitu, baik pangkat atau jenjang dan lain-lain ya seperti itu ya. Kalau sekarang kita terus dibatasi dengan formasi ya ujung-ujungnya belum ada formasi dan ya akan selesai seperti itu dan kurang menarik. Misalkan kan kalau seperti fungsional guru atau apa dosen itu mau formasi apapun ya tetap dia sampai guru utama atau apa dosen utama ya tetap dia naik terus itu seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan saya sementara. Terima kasih. Kurang lebihnya mungkin nanti saya japri secara nggak langsung. Baik. Ya, karena waktu terbatas. Baik, terima kasih Pak Anggi ya. Mungkin langsung saja ditanggapi. Siap, Pak Beni. Ya, yang pertama tadi Kang Agi ya, SKP ini penyetaraan tahun berapa Kang Agi nih penyetaraan? Kang Agi disetarakan. Ya. Di unmute. Di unmute ya. Penyetaraan bareng-bareng di tahun 2021. Jadi ya di bulan apa Kang? Desember 2020. Oke. Nah, yang tadi contohnya Kang, kalau angka kredit untuk tugas sebagai subkoordinator itu dia tidak ada butir kegiatannya tidak dihitung per paket Kang. Jadi sebenarnya tinggal memindahkan tupoksi sebagai struktural eselon 4 ya. Nah, dituangkan dalam SKP, ya di bawahnya tugas jabatan, Kang. Mana ya tadi ya, sebentar. Jadi nggak di detail rinci kayak yang tugas jabatan sebagai JFPBJ, Kang. Nah, ini Kang Agi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, butir kegiatannya yang mana? Ini kan ada nih di bawah ini nih, tugas sebagai subkoordinator. Nah, ininya apa saja? Kalau saya pikir sih ini masukkan saja tupoksi waktu dulu kemarin struktural apa kan itu tidak berpindah, tetap dilaksanakan. Nanti angka kreditnya langsung Kang 25. Outputnya tetap per jenis penugasannya, tapi angka kreditnya langsung Kang 25% dari kebutuhan angka kredit naik pangkat. Nah, kalau yang atas, yang unsur utama di 1 Januari 2021, kalau Kang Agi mau menyusun, maka JF-nya apa nih? JF-nya PBJ. Ya, coba cek di Permenpan 29 kira-kira apa yang bisa saya kerjakan. Oh, kalau ternyata tidak ada yang bisa saya kerjakan, boleh nggak? Kalau memenuhi angka kredit minimal, boleh Kang. Ini kan sudah minimal 25 nih kalau muda. Tapi barangkali kita tidak sebagai Pokja ya, tapi sebagai membantu PPK dalam penyusunan HPS, KAK, spektek, acuan kontrak. Nah, itu ada angka kreditnya di unsur di tugas jabatan perencanaan. Ambillah beberapa. Kayak ini cuma 27,32 Bapak Ibu. Contoh ya. 25-nya dari mana? Dari tugas dia sebagai subkor, dari tugas dia yang dulunya eselon 4. Tinggal ditambahkan nih butir-butir mana yang kira-kira bisa kita ambil. Jadi banyak yang bertanya ketika Kasubag LPSE menjadi subkoordinator disetarakan menjadi PPBJ. Tugas jabatannya apa butir kegiatannya? Tugas jabatan Bapak Ibu sebagai subkor itu sudah diakui 20% loh. Setidaknya untuk tahun 2021. Nah, kalau mau menambah supaya bisa 2 tahun naik pangkat, kalau 100 kan, kalau 3C ke 3D butuh 100, 2 tahun naik pangkat, berarti setahun minimal mengumpulkan 50 angka kredit. Tambah lagi cari 25-nya dari mana? 25-nya kan udah dari ini, subkoordinator. Nggak hanya dari tugas unsur utama, dari pengembangan profesi bisa, ikut webinar Pamuji ini kan bisa diakui sebagai pengembangan profesi. Atau di penunjang. Begitu Kang Agi ya. Jadi langsung saja ini dituliskan saja apa saja dulu tugas Kang Agi waktu menjadi eselon 4 yang kemudian disetarakan menjadi fungsional. Kemudian terkait yang kedua Kang, itu nasibnya sudah saya alami duluan. Kemarin saya sudah tanyakan tuh waktu ada sosialisasi ya. Sosialisasi mengenai nanti 3 Desember langsung ke Buria waktu itu ya. Apakah tidak mungkin kita ini seperti guru? Guru memang formasinya bubble, Kang.
Jadi tidak ada batasan. Kalau JFPPBJ ini memang piramid, Bapak Ibu sekalian. PR terbesar di kita adalah mengubah proses pengadaan barang jasa biar tidak standar. Jadi pengusulan formasi itu boleh diajukan Bapak Ibu setiap tahun. Dasarnya apa? Sama. Paket yang dilaksanakan tahun sebelumnya, jumlah OPD yang dilayani. Jadi kita harus mulai berstrategi pengadaan Bapak Ibu. Kalau 200 juta di atas 200 tender, di bawah 200 pengadaan langsung, gitu-gitu saja, maka kebutuhan JF-nya tidak akan bertambah. Maka harus mulai melakukan konsolidasi gitu ya, konsolidasi pengadaan, mengelompokkannya lebih cermat. Kalau kata Mas Arief itu kalau pengadaan mobil ambulan itu kan desain khusus. Desain khusus punyanya siapa? Punyanya Madya. Jadi nanti pengelompokannya ke Madya, kita usulkan kembali. Nambah 1 kan lumayan. Nambah 1. Itu memang kita tidak bisa dibuat bubble. Selain memang jenis pekerjaannya sudah dispesifikan, yang kedua nanti keuangan negaranya berat nih bebannya Kang Agi. Kalau banyak yang naik Madya, mungkin itu pertimbangannya. Karena kalau guru kan naik pangkatnya saja, tapi belum tentu dapat remunerasinya kan, belum dapat sertifikasinya, sorry. Itu mungkin Kak Agi saya sudah tanyakan nih. Jadi saya pun akan mengajukan di Tulang Bawang perubahan formasi di tahun ini. Dasarnya adalah paket. Kalau dulu 2020 pakai paket 17, 18, 19, berarti sekarang pakai 2019, 20, 21. Kita coba ajukan perubahan formasi. Rekan-rekan di beberapa daerah, kayak di tempatnya Pak Kasman, Kalsel, itu sudah mengajukan dan di ACC. Jadi Kang Agi selain menghitung ulang, mulai melakukan strategi-strategi pengadaan. Itu Kang Agi ya? Ya, mantap. Jos. Ya. Baik. Terima kasih. Carangga, Pak Beni. Ya, baik. Terima kasih Pak Agi. Carangga, siap. bagaimana ini? Kita lanjut ya. Saya gimana moderator, Pak Beni? Ya, kita lanjut saja karena memang kita agak telat 15 menit tadi ya. Oke, berarti ini perpanjangan waktu ya Pak Beni ya? Bukan ya. Pemberian kesempatan ya, saya nggak kena denda ya. Tidak kena denda. Baik. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Pak Amri, BPBJ Maros. Disilakan Pak Amri. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya tadi saya sudah kirim lewat chat karena pertimbangannya waktunya tadi sudah tidak cukup ini Mas Rangga. Iya. Jadi sebagai bahan mungkin Mas Rangga yang seperti yang pernah saya japrikan, kami baru di Kabupaten Maros untuk JF-nya. Kami sementara lagi menyusun tim penilai seperti yang pernah kami sampaikan lewat Japri. Itu yang kami butuh sekarang mungkin bagaimana formulasi personilnya yang bisa menjadi tim penilai. Itu mungkin yang pertama Pak Rangga. Kemudian yang kedua untuk SKP-nya Pak Rangga, saya minta tolong tadi disampaikan bahwa sudah tidak berbasis SKP. Nah, kebalik Pak, tidak berbasis Dupak Pak. Dupak. Oh ya, sorry. Format yang ada di SKP itu ada 2 Pak, unsur utama dan subkoordinatornya Pak. Ya. Iya. Kemudian unsur utama itu kami isi uraian tugasnya berdasarkan JF-nya ya Pak, JF PBBJ-nya. Unsur utama Pak, tugas jabatan. Ya, jadi butirnya mengacu ke Permenpan 29 Pak. Permen 29 Pak ya. Kemudian untuk subkoordinatornya Pak berdasarkan tupoksinya Pak ya. Betul Pak. Angka kredit itu tidak usah dirinci per jenis tupoksi ya Pak. Langsung saja 25. Oh gitu ya Pak ya. Iya, seperti contoh. Siap. Ya. Makasih Pak Rangga. Cuma itu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Amri. Jelas ya. Mungkin langsung kalau kurang ini di chat, boleh di chat langsung di WA juga boleh. Siap. Nah, lanjut ke Ibu Tanti. Ini ada Ibu Tanti. Monggo disilakan Ibu Tanti UKBJ Subang. Disilakan. Mana Teh Tanti? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat. Mau nanya lebih lanjut nih Pak. Kan kami dilantik melalui penyetaraan. Kemudian kemarin alhamdulillah sudah dapat SK-nya dengan angka kreditnya kalau saya 75 karena memang masih 3C 3 tahun. Ya. Nah, tadi kan nah sementara saya itu kalau di reguler
naik nanti di April 2022. Tahun ini berarti ya? 2022 sekarang saya naik 3D harusnya nih. Berarti saya bisa pakai SKP yang Bapak kasih itu ya? Meskipun di yang unsur utamanya saya 0 misalnya ya. Iya. Berarti bawahnya tinggal diisi aja sebagai subkoordinator dengan nilai 25. Karena kan untuk 3D angka kreditnya 100. Saya udah punya 75 gitu ya Pak ya? Iya, jadi tidak mengurangi periode kenaikan pangkat. Tetap sama dengan reguler kan? Iya, nah kalau tadi kan Bapak bilang kalau yang fungsional penyetaraan setelah diangkat menjadi JAFU mengikuti persyaratan yang sesuai dengan LKPP. Iya. Ya, apakah kita harus uji kom lagi? Ya. Atau tidak usah? Oke. Ya, mantap Cangga. Ada lagi Teh, cukup? Cukup lah Pak. Terus gini Pak, kalau misalnya, sama dengan yang Pak Agi tadi, waktu uji kom, analisis kebutuhannya formasinya di Kabupaten Subang itu kan 9, sudah melewati inpassing, sudah diangkat yang inpassing itu 4, berarti tinggal 5. Yeah. Nah, sementara kan kita dilantik nih 3. Tapi sekarang lagi ada perpindahan dari jabatan lain 4 orang lagi. Saya sudah tanya ke Pak Rovagio sih gitu. Itu seperti apa gitu. Kata Pak Rovagio sih tidak apa-apa katanya gitu. Tapi tetap aja ABK-nya dihitung ulang lagi gitu. Betul Teh. Jawabannya sama dengan Mas Rovagio. Jadi penyetaraan ini tidak mempengaruhi formasi yang sudah ada. Tinggal nanti dihitung anjap, ditetapkan kembali buat rumah baru. Oh gitu. Gitu. Nah, tapi kalau nanti mau naik jenjang, lihat formasinya. Oh iya. Untuk yang madianya itu ya. Untuk yang madianya gitu. Betul begitu. Terus pertanyaan yang mengenai apakah harus uji kom ya. Sekarang pertanyaan baliknya adalah kemarin masuk menjadi JFPBJ-nya apakah ada syarat? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada kan, cuma dipindahkan saja. Iya. Ini sih saya mengacu ke Permen 17 ya, yang poin nomor 3 ini dalam hal JF mensyaratkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Ini kan sama ya, kalau inpassing perpindahan dia kan harus lulus ujian perpindahan dari jabatan lain atau ujian inpassing punya sertifikat baru bisa diangkat. Nah, karena teman-teman spesial nih masuk duluan penyetaraan penyederhanaan birokrasi, maka dikasih waktu 2 tahun Teh. Nanti kita tunggu instansi pembina atau boleh dikonsulkan ya. Tapi kalau kita bicara secara tekstualnya di Permen 17, dia harus dipenuhi Teh. Semua syarat yang ada melalui perpindahan dari jabatan yang ini tadi. Gitu. Harus dipenuhi. Jadi kalau Teh Tanti yang muda mau ke Madya, berarti harus 2 kali lulus uji kom dulu nih. Uji kom muda dan Madya. Karena kan masuk jadi mudanya kemarin kan sok aja masuk dulu gitu kan. Iya. Masuk dulu. Begitu sih Teh yang saya pahami. Oh gitu. Tapi nanti coba ditanyakan lagi ya. Siap. Dan yang tadi betul, kekurangan 25, ambil saja 25-nya dari penugasan sebagai subkoordinator, itu sudah cukup. Jadi tidak ada pergeseran waktu kenaikan pangkat, tetap sama dengan reguler. Oh gitu ya. Terus setelah 3D, kenapa? Harus ini ya, harus ikut penjenjangan lagi ya kalau mau ke Madya dan naik ke 4A. Syaratnya adalah tersedia lowongan minimal 1 tahun dalam jenjang, kemudian 1 tahun dalam jenjang yang lama ya, kemudian lulus uji kom. Uji kom ini banyak jalannya. Kalau punya portofolio langsung maju. Kalau tidak punya ikut diklat penjenjangan, nanti portofolionya dari diklat. Kalau tidak ikut diklat, sekarang di akhir tahun kemarin ada namanya uji tulis pengganti diklat. 50 soal pilihan ganda, minimal benar 50%. Kemudian nanti yang kalau tugas kita sebagai Pokja, maka unsur pemilihannya pakai portofolio, unsur perencanaan, kontrak swakelola nanti dikasih studi kasus. Ada beberapa opsi pilihan-pilihan untuk bisa lulus uji kompetensi. Siap Pak. Ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin nanti selanjutnya di Japri aja. Siap. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti. Ya, kita tuntaskan saja nih Carangga, langsung ke Ibu Ramadhani. Ya,
Silakan Ibu Ramadhani, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ibu atau Bapak ya? Ya, Bapak. Oh, Bapak. Oh, Bapak. Mohon maaf, Pak. Pak Benny salah spek. Ya, salah spek ya. Wah, ini. Ya, makasih Pak. Semoga Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, sama juga Pak dengan teman-teman yang lain. Kemarin saya juga baru mengalami penyetaraan Pak. Saya dari Aceh Utara Pak, Kabupaten Aceh Utara. Iya. Jadi sebelum penyetaraan Pak, saya dari Kasubag Pengelolaan LPSE nih Pak. Ya, kita kan juga sama-sama tahu Pak, kalau sudah ke fungsional pengelolaan, ya berarti sudah tidak boleh lagi melaksanakan pengelolaan LPSE ya Pak ya. 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 Nah, pada ini menyangkut dengan subkoordinator Pak. Ya. Otomatis begitu subkoordinator nanti adalah langsung melaksanakan tugas administrasi sebelumnya Pak. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, artinya kan saya jadi harus melaksanakan lagi subkoordinasi bidang pengelolaan LPSE. Sehingga bagaimana dengan saya untuk melaksanakan tugas-tugas di unsur utama di pengelolaan PBJ-nya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya agak lupa nih, pangkat saya 3C Pak. Ya. 3C. Katakanlah Pak belum 2 tahun, atau mungkin nanti di April nanti baru 2 tahun Pak. Kemudian seandainya nanti subkoordinasi itu terpenuhi, kemudian unsur utamanya juga angka kredit akumulatifnya tercapailah di tahun ini, apakah bisa langsung kenaikan pangkat gitu Pak? Itu kemarin yang kedua Pak. Oke, perolehannya berapa angka kreditnya Pak? Kalau misalnya belum 2 tahun, 25 berarti ya? Iya. Ini apakah di bawah 2 tahun ini berarti kan dianggap 25 Pak ya? Bukan 25. Bukan. 2 tahunnya katakanlah di bulan 4 nanti. Belum, kemarin Bapak di Desember, belum Pak. Oh, belum ya. Berarti masih dianggap ke 25 Pak ya? Iya. Iya. Itu Pak, yang kedua. Yang ketiganya kebetulan di bagian kami yang kemarin penyetaraan itu karena satu kasubagnya lowong, jadi yang disetarakan ada 2 orang. Okay. Nah, 2 hari setelah penyetaraan itu ada pelantikan untuk administrator yang fungsional tadi ini, salah satu dari teman kami menjadi kabak Pak. Okay. Menjadi kepala bagian. Nah, beliau kan belum menjalankan tugas fungsionalnya ini Pak. Itu bagaimana status fungsional beliau gitu? Apakah itu non-aktif atau bisa sekalian melaksanakan juga apabila beliau memang masuk ke dalam Pokja, kata-kata gitu Pak. Oke. Itu yang pertanyaannya Pak. Kemudian untuk subkoordinator Pak, misalnya tadi saya di LPSE ini Pak. Ya. Kebetulan karena kan 2 fungsi lagi tadi, 2 fungsi lagi kan menjadi lowong nih Pak. Di LPSE saya juga udah nggak boleh laksanakan karena terbentur dengan konflik interest tadi. Kemudian apakah saya melaksanakan subkoordinator untuk 2 kasubag yang lainnya? Karena ini kan tidak ada lagi pelantikan untuk eselon 4-nya Pak. Kemudian juga untuk fungsionalnya juga kita kan tidak ada lagi jalur penyetaraan. Artinya harus melalui perpindahan antar jabatan. Dan itu kan membutuhkan proses lagi Pak. Apakah subkoordinator ini hanya boleh diisi 1? Sudah pasti nanti akan saya jalani untuk ketiga fungsi ini begitu Pak. Apakah itu boleh masuk ketiga-tiganya dalam SKP? Gitu jadi pertanyaan saya. Pak, mohon maaf kebanyakan nanya. Siap. Ya, baik. Langsung ditanggapi Carangga. Siap. Yang terakhir dulu nih, yang ingat, saya mohon maaf Pak Ramadhani kalau ada yang lupa mohon diulang ya. Yang terakhir Pak, itu kan semacam Bapak eselon 4 definitifnya Kasubag LPSE, kemudian di PLH-kan di PPBJ dan advokasi gitu ya Pak ya. Nah, kurang lebih begitu itu tadi ilustrasinya gitu. Kalau sepemahaman saya membaca dari regulasi Pak, subkoordinator ini hanya untuk 1 jabatan struktural Pak. Jadi ketika Bapak ditugaskan kembali, kalau saran saya dicari saja butir kegiatannya. Masuknya nanti ke SKP di tugas jabatannya Pak. Tapi tugas sebagai subkoordinatornya tetap yang di LPSE saja Pak. Itu angka kreditnya lebih besar Pak. Kalau Bapak di PPBJ menyusun daftar penyedia misal, kemudian
di PPBJ melakukan konsolidasi pengadaan, itu lebih baik ngambil butir kegiatan di tugas jabatannya saja, Pak. Jangan yang dimasukkan subkoordinator Kasubag PPBJ-nya. Angkanya nggak bisa, Pak. Dia cuman 1. 25 itu penetapannya sekali dan di 2021. Yang tahun ini saya juga belum tahu nih, Pak, ketentuannya bagaimana. Apakah tetap sama 25 atau tidak. Gitu Pak. Kemudian yang kedua tadi yang rekannya diangkat menjadi kabak tadi Pak, dalam JFPBJ ada istilahnya berhenti sementara Pak. Berhenti sementara. Jadi kalau promosi itu termasuk proses pemberhentian sementara yang nanti dia bisa kembali lagi Pak. Nanti dia bisa kembali lagi menjadi JFPBJ. Jadi dia diberhentikan sementara Pak. Kalau dia diangkat menjadi kabak PPBJ, maka pelaksanaan tugas selama menjadi kabak itu kan berhubungan dengan pengadaan barang jasa Pak Ramadhani ya. Itu bisa diperhitungkan Pak nanti ketika dia balik lagi jadi JFPBJ, angka kredit lama ditambah angka kredit selama menjadi kabak bisa ditambahkan itu Pak. Tinggal nanti kembalinya harus mengecek ketersediaan formasi Pak. Ketersediaan formasi. Kalau dia karena struktural naik pangkat gitu ya, balik lagi dia 4A tapi dulu jenjangnya masih muda, maka dia punya waktu kalau tidak salah 2 tahun dia harus lulus uji komadya supaya bisa naik ke jenjang madya. Kan pangkatnya mendahului jenjang jadinya tuh Pak. Ini kasus kayak Pak Yudi yang tadi tuh. Pak Yudi Santosa yang tadi. Yang pertama tadi apa ya Pak Ramadhani ya? Atau Pak Beni mungkin kalau ingat. Nah tadi agak kurang jelas tadi. Monggo Pak Ramadhani. Yang pertama tadi. Masalah ini Pak, Kasubag LPSI. LPSI kan tidak boleh melakukan konflik of interest. Ya. Oh siap. Ya memang larangannya Pak. Khusus LPSI kan sudah jelas ya. Tidak boleh di pemilihan gitu. Sebenarnya banyak Pak, kalau Bapak buka Permenpan 29, di tahapan perencanaan, kontrak, itu ada hal, misalkan Bapak memberi konsultansi ya, terkait dengan pembuatan paket, penginputan RUP, itu bisa Pak diklaim sebagai angka kredit Pak. Iya, masuk ke unsur utama Pak ya. Masuk ke tugas jabatan Pak. Tugas jabatan bukan sebagai subkoordinatornya. Kecuali tupoksi Bapak sebagai Kasubag LPSE, ada bunyi itu Pak. Ya. Ada bunyi itu. Ada bunyi itu berarti kan dia sudah tugas jabatan, sudah tugas sebagai subkoordinator. Tapi kalau tidak dibunyikan Pak, hubungan Bapak hanya dengan sistem, maka memberikan masukan terhadap permasalahan sistem, bagaimana cara menginput, pendampingan dan lain sebagainya, ambil Pak butir kegiatannya jadi tugas jabatan yang di atas Pak. Iya Pak. Begitu Pak Ramadhani. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramadhani ya, Carangga. Siap. The last question nih Carangga. Ya. Mari kita silakan Ibu Dewi Susanti. Silakan Bu, di unmute. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Rangga. Ini mah kemarin baru dari sana saya. Gimana Mbak Dewi? Mas Rangga, tadi saya sih sudah di WA Abdi di chat tapi belum terbaca mungkin itu. Saya mau nanya saat tes hukum, bukti dukung apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk kenaikan jenjang jabatan? Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih, kemarin nggak nanya Mbak Dewi nih. Baik, Bapak Ibu, ini uji kom ya, berlaku untuk semua ya. Jadi portofolio itu tergantung dengan level berapa di posisi kita, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita ada 4 level nih. Kalau yang tingkat dasar jadi level 1, maka pertama ke muda jadi level 2, pertama level 2, muda level 3, madya level 4. Jadi ada di Permenpan terkait dengan ini Permenpan 52 Bapak Ibu ya. 2020 tentang standar kompetensi jabatan fungsional pengelola PBJ. Di situ dijelaskan Bapak Ibu, kalau pertama ke muda, maka portofolionya adalah portofolio level 3. Apa saja portofolio level 3? Kalau pada pemilihan berarti bukan lagi pemilihan pekerjaan pengadaan barang jasa yang sifatnya rutin. Berarti sudah naik nih levelnya. Atau metodenya, nanti kita lihat. Berarti bukan harga terendah sistem gugur dia. Nah, metodenya misalkan nilai terendah, kualitas dan biaya, maka kita harus punya portofolio itu Mbak Dewi. Untuk memenuhi unsur pemilihannya. Nah, kalau perencanaannya gimana? Ya kita lihat lagi di Permenpan 52 itu tadi. Kalau saya menjadi tim pendukung PPK, pada paket pekerjaan apa yang nanti bisa saya klaim sebagai portofolio untuk uji kompetensi muda. Berarti portofolio yang dikerjakan itu yang di atasnya Mbak Dewi, jenjang di atasnya. Kalau sekarang jaya pertama berarti yang jenjang muda. Itu sama, berlaku sama untuk kontrak dan
swakelola. Nah, tapi sekali lagi kalau profil kita ikut uji kompetensi adalah sebagai Pokja, kemudian pilihannya adalah uji tulis, maka ketika lulus uji tulisnya, masuk ke studi kasus dan wawancara, nanti portofolio yang diminta cuma yang pemilihan. Yang perencanaan, kontrak swakelola dikasih studi kasus. Dipekerjakan nanti diwawancara. Begitu sih Mbak Dewi. Mudah-mudahan tidak jelas ya, nanti bisa berdiskusi lagi. Baik, ya terima kasih kasih Mas Bu Rangga. Dewi. Sama-sama. Terima kasih Bu Dewi. Coba kita tanyakan kepada Pak Mukhlis ini, bagaimana kaitan dengan waktu kita hari ini Pak Mukhlis untuk saat ini? Cukup ya kayaknya Mas Rangga. Cukup. Ya. Satu ini yang di chat nih Pak Beni dari Ya. Pak Fernando nih. Apakah kenaikan pangkat? Apakah kenaikan pangkat bisa melalui kenaikan jenjang? Bapak Ibu kalau JF, apalagi PPBJ nggak bisa Bapak Ibu ya. Dia harus naik jenjang dulu baru naik pangkat. Nggak bisa naik pangkat dulu. Yeah. Udah jelas berarti Pak ya. Nah, jadi Ya. saya rasa juga banyak di sini di chat ini, di kolom chat di chat. Jadi karena ini memang materi yang sangat menarik sekali ini. Bagaimana Pak Prof? Waktu kita Pak Prof? Oke, cukup ya. Cukup. Cukup Pak Mas Mukhlis ya. Bening. Mungkin kita langsung ke Pak ini Suhu dulu, Pak Muji Santosa, mungkin hadir beliau. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Muji? Penutup. Cukup lah. Monggo Pak Muji. Pak Muji, apakah angka kredit saya bisa DP Pajero, Pak? Mendekati. Nah, bagus itu. Udah. Fortuner. Fortuner ya, Pak. Kan portofolio, Fortuner. Monggo Pak Muji. Ya. Oke, Pak. Tidak ada komen. Good. Oh, tidak ada komen ya. Ya, Pak Mulis juga ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Mulis? Siap, cukup. Ya. Karena saya belum baik. penyetaraan soalnya. Oh. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini jelas lah untuk kata penutup lah closing statement dari Pak Carangga. Monggo Carangga. Oh, oke, siap. Baik, terima kasih Pak Beni, Pak Muji, Pak Mukhlis atas waktunya. Intinya karena topik kita tentang penyetaraan, Bapak Ibu, penyetaraan ini yang dimudahkan adalah masuknya karena perintah regulasi ada penyederhanaan birokrasi. Tapi setelah di dalam segera menyesuaikan Bapak Ibu, apa yang harus dipenuhi ya segera disesuaikan. Jangan sampai kita diberhentikan karena tidak bisa memenuhi ketentuan nasional yang disetarakan kepada kita. Itu saja Pak Beni, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Bapak Ibu. Yang di chat sekali lagi saya mohon maaf belum bisa dijawab. Kalau mau japri-japri silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Carangga. Nah, jadi ya mungkin ini kita sudah di penghujung acara nih karena memang waktunya sudah lewat. Jadi kami selaku moderator dalam acara ini, jadi apabila selama kami memandu acara ini hal dan yang kurang berkenan ataupun kita juga belum bisa memberi untuk kesempatan kepada yang di chat, mungkin nanti sudah disampaikan oleh di Japri saja lewat pribadi ya. Dan dari lubuk hati kami yang paling dalam ya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata kami yang kurang berkenan ya Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami mengaturkan terima kasih kepada Carangga selaku narasumber hari ini, Pak Muji Santosa dan Pak Mukhlis Sisaini serta Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Marilah acara ini kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Selanjutnya kami serahkan